Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa yajuzu takhsisul kitab bil kitab. Nah, sekarang kita masuk pada taksis munfasil. Jadi sebelumnya saya sudah singgung tentang taksis itu ada dua, ada taksis mutasil di mana mukhassis tidak bisa berdiri sendiri tanpa am. Kemudian yang sekarang ada taksis munfasil, artinya mukhassis bisa berdiri sendiri. Artinya kalau ada mukhasisnya saja tanpa lafaz am, niscaya akan dipaham. Dan taksis munfasil itu sendiri itu ada bagiannya. Yang pertama, taksisul kitab bil kitab. Al-Quran ditaksis dengan Al-Quran. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tankihul musyrikati." Janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan musyrikah. Ini kan umum, mencakup musyrikah Yahudi, mencakup musyrikah Nasrani, mencakup musyrikah Majusi, Wathani dan semacamnya. Tapi karena boleh hukumnya menikah dengan perempuan-perempuan musyrikah ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, khussah. Ayat ini ditaksis biqaulihi ta'ala wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum halul lakum. Artinya halal bagi kalian. Jadi halal bagi kalian menikahi perempuan-perempuan musyrikah ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Ai hilun lakum. Wa takhsisul kitab bisunnah. Kemudian taksis munfasil yang kedua adalah Al-Quran ditaksis dengan hadis. Ya. Kataksisi qaulihi ta'ala yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayaini. Di mana ada wasiat bagi kalian semua fi auladikum, yang disyariatkan ada faraid ya. Ada saling waris mewaris antara satu kerabat dengan kerabat yang lain, antara satu ahli waris dengan ahli waris yang lain, antara ayah dan ibu, ayah dan anak. Ada warisan ila akhirih. Fi auladikum. Jadi kalau misalkan anak kalian meninggal dunia, maka kalian jadi ahli warisnya. Di mana itu akan mencakup apa? Mencakup misalkan anaknya muslim tapi ayahnya kafir, atau sebaliknya ayahnya muslim anaknya kafir. Apakah juga mendapatkan warisan? Kalau melihat dari ayah masuk. Kenapa? Karena aulad ini umum. Asyamil lil waladil kafir, di mana itu mencakup anak yang kafir. Tapi itu ditaksis dengan hadis la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslimah. Jadi orang muslim tidak bisa mewariskan hartanya pada orang kafir, pun juga kafir dari orang muslim itu juga tidak diperbolehkan. Jadi saya selesaikan nih taksis munfasil, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan setelahnya ya. Wa takhsisus sunnah bil kitab. Kemudian sekarang hadis ditaksis dengan Al-Qur'an. Jadi taksis hadisnya itu umum, kemudian dikeluarkan dengan Al-Qur'an. Katahsisi hadis sahihaini la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah itu tidak menerima salat salah satu dari kalian ketika hadas sampai kalian itu ngambil wudu. Itu berarti salat itu tidak sah tanpa wudu. Tapi kalau misalkan orang tidak bisa wudu dengan alasan sakit misalkan. Tapi ada pengecualian di sini, wa in kuntum marda aw ala safarin. Ila qoulihi falam tajidu ma'an fatayammamu. Dan kalian itu tidak menemukan air, maka hendaklah kalian itu tayammum. Jadi di sini ayat seakan-akan sah sholat tanpa wudhu dengan tayammum. Ini aplikasi kitab ini saya dengan menggunakan kitab PDF ya. Wa in waradat as-sunnah bitayammum aidan ba'da nuzul ayat. Walaupun setelah ayat ini turun ada hadis yang juga menerangkan tentang tayammum. Tapi yang mentaksis itu adalah Al-Quran. Syarah Mahalli al-Waraqat kitabnya. Kemudian selanjutnya wa takhsisus sunnah bis sunnah ya. Jadi hadis ditaksis dengan hadis.
katahsisi hadis sahihaini fima saqatis sama'u al-usyuru. Jadi tanaman yang dihujani, yang pakai hujan, disiram dengan hujan, itu ada 1/10-nya ya, 1/10. Jadi ada kewajiban zakatnya. Jadi ini umum ya, hadis ini umum karena semua tanaman yang penting ada hujan di sana, ada hujan yang menyirami tanaman tersebut, maka ada zakatnya, entah itu sedikit atau banyak. Kemudian ditaksis laisa fi maduna khamsati ausukin sadaqah. Tidak ada sedekah, tidak ada zakat pada tanaman yang ada di bawah 5 wasak ya. Jadi ini sudah mentaksis, mengeluarkan, berarti kalau sedikit ya tidak ada zakat, seperti itu. Kemudian wa takhsisun nutqi bil qiyas. Nutuk yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an atau hadis ya. Nutuk di sini adalah Quran atau hadis. Wa takhsisun nutqi bil qiyas. Al-Quran atau hadis itu bisa ditaksis dengan qiyas. Wa na'ni bin nutqi, yang dimaksud dengan nutuk di sini adalah qauluhu ta'ala wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, kok bisa qiyas? Itu kalau ditinjau dari masadirus syariahnya itu ada di nomor 4 ya. Yang pertama adalah Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijma, yang keempat adalah qiyas. Jadi qiyas ini runtutan dalam masadirus syariahnya ada di urutan yang nomor 4. Nah, kenapa kok qiyas? Kok bisa qiyas yang ada di urutan keempat itu bisa mentaksis yang ada di urutan pertama? Li'annal qiyas, ini jawaban beliau. Li'annal qiyasa yastanidu ila nassin minal kitab. Karena qiyas itu bersandar nas dari Al-Qur'an aw sunnah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, faka'annahu al-mukhassis, maka seakan-akan nasnya yang mentaksis, bukan kiasnya. Kemudian kita sudah selesai ya pembahasan taksis. Mungkin saya cukupkan pada kesempatan kali ini. Untuk pembahasan mujmal ini kita akan teruskan di pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Jadi live ini saya akan lakukan setiap malam insyaallah apabila ada kesempatan. Jadi selagi saya punya kesempatan atau sehat, tidak sibuk ya, tidak kecapean, insyaallah saya akan teruskan. Dan mungkin ada kitab lain kalau ini hatam ya. Kalau kitab ini hatam insyaallah kita akan meneruskan di kitab yang lain ya. Syukran ya Syekh Ahmad, syukran zila. Jadi untuk pertemuan kali ini saya tutup ya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.